Halo semua, kembali lagi di channel Blian Tutorial, sahabat YouTuber pemula. Nah teman-teman, ada yang beda? Iya, bedanya saya lagi belajar berbicara agak pelan-pelan. Karena biasanya saya menjelaskan itu terlalu cepat dan ya, saya mendapat banyak masukan ya. Mohon penjelasannya diperlambat karena saya berbicara terlalu cepat. Nah teman-teman, kali ini saya akan membahas mengenai apa akibatnya kalau kita sering gonta-ganti thumbnail. Dan tadi saya dapat komentar yang cukup bagus mengenai ada salah satu teman kita setelah mengganti thumbnail di semua videonya katanya channelnya jadi lebih sepi ya. Memang sih sebelumnya sepi, tapi sekarang masih jadi lebih sepi. Apakah benar itu dengan mengganti thumbnail secara menyeluruh penontonnya jadi sepi? Kalau saya di sini akan berbagi pengalaman teman-teman. Jadi teman-teman sudah tahu saya membuat thumbnail yang biasa-biasa saja ya. Intinya jauh dari kata bagus. Tapi memang thumbnail tersebut memang sudah saya buat dari awal sampai sekarang. Dan mungkin sekitar 4 hari yang lalu saya baru mengganti thumbnail ya. Itu karena saya memang terus terang malu teman-teman. Saya lihat teman-teman kita yang YouTuber pemula aja thumbnailnya jauh lebih bagus. Cuman karena saya masih berpikir ya, kan algoritma YouTube itu kan berkaitan, supaya tetap berkaitan saya membuat thumbnail harus ya yang agak-agak mirip ya dari yang sebelumnya sampai sekarang, mirip-mirip ya, tulisannya juga mirip. Dan yang paling penting bagi saya membuat thumbnail itu adalah bagaimana caranya kita bisa membuat thumbnail dengan cepat dan tulisannya jelas dibaca oleh manusia dan dibaca oleh AI-nya YouTube. Itu poin penting saya ya. Tapi sekarang karena banyak teman-teman kita membuat thumbnail yang jauh lebih bagus, ya saya harus ubah ya. Jadi tetap kita membuat thumbnail yang tulisannya jelas dan gambarnya sederhana, tidak masalah. Nah, saya pernah punya pengalaman dulu teman-teman, saya mengganti thumbnail. Ini ya, langsung saja contohnya. Video saya lumayan banyak dulu penontonnya ya. Jadi setelah saya ganti thumbnail, ini ya, ini Blian Tutorial langsung ini teman-teman, dari pengalaman pribadi. Ini pengalaman ini mungkin akan ada yang beda, ada yang tidak, tapi melihat komentar teman kita yang tadi katanya setelah ganti thumbnail penontonnya jadi sepi. Jadi perlu saya bahas ya, supaya teman-teman tidak gagal paham dan salah paham nanti ya. Nah teman-teman, ini seperti ya, ini thumbnail saya udah berubah sekarang ya. Ya yang tulisannya juga jelas ya. Poin saya membuat thumbnail tentu tulisannya biar gampang dibaca oleh manusia dan robot. Karena thumbnail itu bisa menjadi sebuah kata kunci. Robot YouTube itu bisa membaca tulisan yang ada di thumbnail kita. Nah ini pengalaman saya dulu teman-teman. Nah ini teman-teman, penontonnya ada 140.000 ya. Sebelum saya ganti thumbnail penontonnya 138.000. Nah thumbnailnya waktu itu cuma tulisan saja. Dan yang saya anggap jelek penontonnya waktu itu pas kebetulan agak meledak teman-teman. Tetapi akhirnya saya ganti thumbnail ya. Saya malu karena pingin biar tulisannya jelas dan thumbnail sebelumnya itu jelek. Dan setelah saya ganti thumbnail, penontonnya menurun teman-teman. Ini benar ya, ini video ini dulu bagus sekali penonton, udah sampai 138.000, jadi sekarang cuma 140.000 ya. Jadi ini langsung kenaikannya sangat sedikit setelah saya ganti thumbnail. Ini dari pengalaman pribadi ya. Dan ini benar ya. Jadi saya berpesan buat teman-teman, jika teman-teman mempunyai video yang sudah meledak, yang penontonnya banyak, itu sebaiknya jangan diganti thumbnail. Yang kedua, teman-teman boleh mengganti thumbnail, tapi untuk video yang mungkin penontonnya nggak banyak atau sedikit, kan kita mungkin thumbnail kita kurang bagus, itu bisa teman-teman ganti. Tapi sebuah video yang sudah penontonnya banyak, sebaiknya jangan diganti thumbnail atau diotak-atik lagi. Karena itu algoritma itu udah mempromosikan channelmu, videomu, jadi itu sebenarnya teman-teman sudah tidak usah diotak-atik lagi. Karena saya pernah dulu juga di channel Wayan Putra Garden itu penontonnya juga udah ratusan ribu, saya ganti thumbnail itu kasusnya sama, penonton tetap ada tapi menurun. Jadi udah 2 kali ini saya pengalamannya seperti itu ya. Jadi misal seperti video ini ya, udah naik penontonnya, meskipun jelek thumbnail nggak saya ganti. Jadi yang saya ganti seperti ini, yang kemarin ini kan saya ganti thumbnailnya. Video yang penontonnya nggak terlalu banyak itu ya nggak masalah ya, itu kan juga nggak ngaruh ya, kita ganti thumbnail. Mungkin ada video yang sepi seperti ini ya, ini penontonnya 1.500 kemarin, saya ganti thumbnailnya nggak masalah, ini saya ganti ya. Jadi kesimpulannya,
kalau teman-teman mau mengganti thumbnail di sebuah video di channel yang penontonnya sedikit atau sepi, nggak masalah, itu malah tambah bagus jika Anda rasa thumbnailmu itu bagus. Tapi buat video yang sudah meledak itu jangan diotak-atik lagi, karena saya udah 2 kali kena. Nah ini mungkin teman kita ini kasusnya sama seperti yang tadi ya. Jadi ini bisa teman-teman jadikan sebuah pengalaman ya. Mungkin memang ini tidak benar 100%, tapi saya udah 2 kali kena seperti ini. Tapi untuk khusus video ya, saya jelaskan ulang biar teman-teman tidak gagal paham ya. Jadi video yang penontonnya sedikit nggak masalah, diganti nggak masalah. Justru kalau teman-teman ganti yang lebih bagus, ya itu tentunya akan lebih akan lebih membuat penonton tertarik ya. Jadi thumbnail yang bagus itu penting, semuanya penting ya. Thumbnail yang bagus itu penting, isi video yang bagus juga penting, konten yang Anda kuasai atau konten yang bermanfaat itu juga penting. Nah, jadi kesimpulan yang didapat, apakah berbahaya jika kita mengganti thumbnail, sering mengganti thumbnail di channel YouTube? Jawabannya adalah, buat teman-teman yang penontonnya masih sepi, videonya masih sedikit penontonnya itu, tidak apa-apa diganti ya, malah lebih bagus ya, karena kita sambil belajar membuat thumbnail tentunya yang lebih bagus. Kalau diganti sudah pasti tentunya dengan thumbnail yang lebih bagus menurut kita, dan tentunya mungkin bagi penonton juga bisa lebih bagus. Tapi khusus untuk video yang sudah meledak, yang penontonnya banyak, sebaiknya itu tidak usah diganti thumbnail ya. Karena kemungkinan kita anggap thumbnail kita jelek, tapi nyata-nyatanya penonton banyak yang suka. Yang kedua, YouTube sudah merekomendasikan video kita ke banyak penonton. Jadi ya sebaiknya didiamkan saja kalau penontonnya sudah meledak. Nah, kira-kira seperti itu saja pembahasan mengenai apa sih dampak negatif dan positifnya kalau kita mengganti thumbnail. Terima kasih telah menonton, sampai jumpa di video selanjutnya.